Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, hari ini saya bersama Bunda Hasdia, SEMSI, Bunda PAUD Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam kegiatan visitasi apresiasi Bunda PAUD tingkat kecamatan se-Kalimantan Timur. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Bisa diceritakan sedikit histori sejak kapan Bunda dilantik sebagai Bunda PAUD dan kiprahnya selama ini sebagai Bunda PAUD? Terima kasih. Saya dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kecamatan Sangatta Utara tahun 2022, yang mana tugas yang kami emban sebagai Bunda PAUD, berbagai kegiatan-kegiatan PAUD di dalam peningkatan kapasitas PAUD itu sendiri. Nah, di sini kami melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kegiatan kami yang berada di Kecamatan Sangatta Utara. Adalah salah satunya bagaimana para siswa bisa berkembang sesuai dengan umur, seperti itu. Yang kedua, bagaimana peningkatan sumber daya dari para pengajar atau guru-guru PAUD sesuai dengan program-program pemerintah Kabupaten Kutai Timur itu. Dan yang selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan MPLS di setiap sekolah, dan juga pengenalan manasik haji bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Mungkin itu. Ya, biasanya Bunda PAUD ini kan dijabat oleh istri camat atau istri bupati. Nah, Bunda sendiri sebagai camat, Bunda, Ya. Ini merangkap camat, merangkap Bunda PAUD, merangkap juga barangkali Dekranasda, Posyandu, PKK, seperti itu. Gimana membagi peran-peran seperti itu nih, Bunda nih? Ya, mungkin karena ini sudah jabatan melekat, Pak, ya. Untuk kami sebagai camat dan juga sebagai Bunda PAUD. Nah, kita bekerja sama dengan Pokja. Kalau untuk di Bunda PAUD, Pokja itu sendiri kita berikan kepercayaan untuk mengurusi, tinggal kami mengontrol saja sebenarnya. Tapi memberikan arahan kepada juga Pokja untuk bekerja semaksimal mungkin, seperti itu. Begitu juga di PKK kami ini sebagai pembina PKK, yang mana PKK juga harus berjalan untuk pembangunan, ikut serta dalam pembangunan di kabupaten khususnya. Itu kita juga sebagai pembina di situ memberikan arahan dan masukan serta dukungan kepada PKK dan Pokja Bunda PAUD yang ada. Tadi Bunda katakan bahwa selama ini sudah banyak melakukan hal seperti tadi, ya, melakukan monitoring MPLS, ya, Bunda. Ya, bisa dijelaskan lebih rinci dalam monitoring MPLS itu hal-hal apa yang menjadi titik perhatian? Kalau di MPLS kami bekerja sama dengan Pokja Bunda PAUD-nya, itu kita melakukan pengenalan kepada anak-anak baik di tingkat TK atau PAUD sampai ke tingkat SD. Berarti transisi PAUD ke SD itu yang yang ke SD. Seperti itu. Itu yang kami lakukan di lapangan. Terkait dengan implementasi PAUD HI sejauh ini bagaimana di sana, sudah diupayakan? Untuk PAUD HI di Kecamatan Sangatta Utara, kami mempunyai 4 PAUD HI, tapi yang sudah memiliki SK dari kabupaten itu baru 1. Nah, alhamdulillah dengan adanya PAUD HI, integrasi tumbuh kembang anak yang ada di PAUD tersebut itu dapat kita pantau perkembangannya. Seperti itu. Ya, salah satu peran Bunda PAUD adalah bagaimana upaya meminimalisir terkait stunting. Nah, bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan di sana, Bunda?
untuk stunting, di sini kami punya program untuk penanganan stunting, yaitu gerakan memperkenalkan kepada anak-anak untuk makanan. Pertama, makanan yang mana kita punya kegiatan gerakan minum susu, gerakan makan telur, dan gerakan makan ikan. Nah, terkadang umur anak-anak balita atau usia PAUD itu terkadang jarang mau mengkonsumsi makanan-makanan seperti ikan, telur, dan juga susu, minum susu. Terkadang ada ini, tapi dengan memperkenalkan kepada mereka sedini mungkin, alhamdulillah mereka suka dengan makanan-makanan tersebut. Nah, untuk stunting sendiri, selain kegiatan kepada anak-anak, kita juga ada edukasi ke orang tua, atau wali murid, parenting untuk orang tua. Nah, itu kita lakukan skala kecamatan seperti itu. Nah, terkait dengan gerakan tadi, apakah gerakan tadi sifatnya situasional atau tiap hari, tiap minggu, atau bagaimana tuh tadi gerakan yang sehat tadi? Untuk sementara ini situasional, karena mungkin pada saat hari anak, terus hari gerakan hari pangan ikan sedunia, biasanya kita lakukan seperti hari-hari tertentu lah. Kita lakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya germas juga, pada saat kita kegiatan germas, kita ini kan ke anak-anak seperti itu. Ya. Tadi Bunda juga mengatakan bahwa ada kegiatan-kegiatan manasik haji cilik untuk PAUD ya Bunda ya. Iya. Nah, ini kita lihat di media sosial ini ada salah satu gubernur, yaitu Gubernur Jawa Barat KDM ini kan kurang setuju dengan adanya kegiatan manasik haji yang salah satu faktornya adalah faktor biaya. Nah, ini gimana kira-kira tanggapan Bunda atas ketidaksetujuan beliau terkait kok masih balita, kok mengapa harus ada manasik gitu kan, dan biayanya kadang membebani sebagian besar orang tua seperti itu. Gimana menurut Bunda ini? Iya. Sehingga beliau kurang setuju ada itu. Mungkin kita melihat dari sisi negatifnya ya. Mungkin itu yang disampaikan adalah sisi negatifnya, bahwa ada biaya yang dibebankan kepada orang tua. Tapi dari nilai positifnya, setidaknya anak-anak itu sudah mengenal pengenalan ibadah kepada anak-anak itu sendiri. Apa sih yang dilakukan seperti itu? Dan juga kita melihat dengan adanya kegiatan seperti tawaf, pokoknya kegiatan aktivitas di manasik itu sendiri, itu motorik anak-anak terbentuk dan terlatih. Terus ini mungkin kegiatan-kegiatan yang menggerakkan tubuh di situ. Terus ada kegiatan-kegiatan yang setidaknya ada bacaan Pak ya, yang menghafal motorik anaknya. Seperti itu sih menurut saya, di luar dari anggaran itu tadi, biaya yang dibebankan ke orang tua. Nah, terkait anggaran ini, barangkali kan ada beberapa yang juga mensiasati dengan CSR ya. Sejauh mana ini MOU atau kerjasama Bunda PAUD Kecamatan ini dengan perusahaan-perusahaan sekitar untuk hal-hal pembiayaan? Mungkin ada CSR dari lembaga mana gitu? Alhamdulillah untuk kegiatan Bunda PAUD di Kecamatan Sangatta Utara ini selalu didukung oleh perusahaan yang ada di sekitar kami. Salah satu contoh, kalau kita ada kegiatan-kegiatan seperti gerakan-gerakan yang tadi, itu selalu kita didukung, mulai dari tingkat mungkin dari kegiatan itu sendiri dia menyiapkan konsumsi dan sebagainya. Di bidang peningkatan SDM juga dari pihak perusahaan itu selalu ikut serta, misalnya peningkatan SDM guru-guru PAUD. Nah, itu mereka ada. Terus sarana dan prasarana PAUD yang ada itu, tapi langsung kepada PAUD yang bersangkutan, seperti itu.
Ya, saya lihat juga Bunda sebagai peran sebagai camat ini, sebagai salah satu camat berprestasi ini, bisa diceritakan ini prestasi apa saja yang telah diraih perannya sebagai camat ini, monggo Bunda. Kok tahu gitu? Sampai ke provinsi ya Pak? Oh, enggak, ya, ceritakan ya, ceritakan. Monggo ini. Alhamdulillah Pak, untuk sebagai peran camat kami itu dilihat dari inovasi yang dibuat. Nah di sini kami mencoba membuat inovasi yang terpadu. Salah satunya satu program inovasi kami itu Kampung Beragam. Bagaimana kami bisa memberikan kepada masyarakat itu program yang bisa membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama Sangatta Utara ini ibu kota tapi sampahnya di mana-mana, seperti itu. Tapi untuk mengatasi sampah ada program lain yang masuk. Salah satunya adalah pemanfaatan pekarangan, yang mana pemanfaatan pekarangan itu banyak sekali fungsi di dalamnya. Salah satunya mengatasi stunting. Kami menyampaikan kenapa pemanfaatan pekarangan sangat mendukung program stunting, karena makanan bergizi itu sebenarnya ada di lingkungan kita. Untuk memberikan makanan bergizi ke anak-anak tidak terlalu mahal, tidak harus mahal seperti itu. Tapi dengan pekarangan, 5 indikator yang ada di pekarangan yang kita siapkan, insya Allah akan memenuhi kebutuhan gizi keluarga, terutama kepada anak-anak kita yang baru. Seperti itu. Nah, mungkin di situ penilaian dari pemerintah kabupaten melihat program itu sehingga dapat mendukung pembangunan dan ya itu tadi memberikan prestasi kepada kami. Itu sih. Ya, terkait apresiasi Bunda PAUD ini, mungkin juga apakah ada inovasi yang Bunda kemukakan, yang Bunda tulis di dalam ini? Untuk sementara ini belum ada Pak. Inovasi untuk Bunda PAUD ini belum ada. Artinya masih menjalankan hal-hal yang mandatori seperti itu ya? Iya, seperti itu. Masih ngikut aja. Karena terus terang Pak, kami dengan kesibukan yang banyak, kami banyaknya ke Pokja Bunda PAUD-nya Pak. Itu jadi belum dengan adanya kegiatan ini, apresiasi Bunda PAUD ini, banyak hal yang saya baru tahu, yaitu bahwa oh ini loh harus kita buat. Dan inovasi-inovasi itu sangat dibutuhkan. Nah, mudah-mudahan ke depannya kami bisa membuat inovasi tersebut. Apa yang disarankan kemarin pada saat kita wawancara di Zoom, di Zoom, banyak hal yang ilmu yang kami dapat di situ untuk meningkatkan lagi kapasitas kami sebagai Bunda PAUD dan juga pokja-pogjanya nanti ke depan. Nah, saat ini kan pemerintah juga memprogramkan pendidikan dasar 13 tahun, yaitu wajib PAUD dulu sebelum SD. Ini sejauh mana implementasinya ini di Kecamatan Sangatta Utara? Apakah sudah tercapai satu desa satu PAUD atau bahkan lebih, atau bahkan ada yang negeri udah berapa banyak seperti itu? Kalau satu desa satu PAUD Sangatta Utara sudah lebih. Sudah lebih. Dan untuk pencapaiannya, alhamdulillah. Untuk negeri kita baru dua TK negeri, tapi yang dari 46 PAUD yang ada di Sangatta Utara itu dari 3 desa 1 kelurahan, itu melebihi lah dari target dengan jumlah penduduk yang begitu besar. Kalau dilihat dari tingkat ketercapaian angka partisipasi anak usia dini untuk masuk PAUD ini, berapa persen sudah di sana? Kurang lebih kalau kita ngelihat dari jumlah sasaran itu kurang lebih 80% sudah masuk Pak. Sudah masuk semua. Karena diwajibkan untuk PAUD dulu. Kita sosialisasi ke masyarakat itu wajib PAUD. Wajib PAUD, dan juga kita ada bekerja sama juga dengan PLKB untuk mencari data-data anak-anak. Di Posyandu juga kita melibatkan. Nah, di situ nanti kita sosialisasi di Posyandu, di tempat-tempat
berkumpul inilah ibu-ibu yang mengantarkan anaknya seperti itu. Selama ini sejauh pemantauan Bunda ini apa ini program dalam 1 tahun ini yang sudah dilaksanakan dan yang belum atau yang akan dilaksanakan sampai Desember nanti kira-kira? Untuk tahun ini program kerja kami masih kepada ini Pak, yang kami susun kemarin, program-program yang kami susun kemarin ya, peningkatan kapasitas guru, terus MPLS, yang pengenalan keagamaan kepada anak-anak. Selain dari manasik juga kita adakan acara-acara maulid, terus paskah buat anak-anak yang non muslim. Seperti itu kegiatan-kegiatannya. Dan baru itu Pak yang kita ini kan. Kalau misalnya masyarakat awam ini pengen tahu kiprah Bunda PAUD atau kiprah dari Pokja Bunda PAUD ini bisa dilihat di mana? Apakah ada media sosialnya, katakanlah Instagram, Facebook atau YouTube untuk melihat itu Pak Pik? Untuk Sangatta Utara belum ada Pak, cuman dia menyangkut di kegiatan kecamatan. Kami punya website kecamatan, jadi semua kegiatan-kegiatan khususnya camat itu muncul di situ. Jadi walaupun saya sebagai Bunda PAUD, acara kegiatan Bunda PAUD tetap kami masukkan karena melekatnya camatnya itu. Jadi double. Tapi kalau yang khusus belum ada. Khusus apa nih harapan Bunda atau visi ke depan Bunda? Apakah sudah puas dengan capaian-capaian yang sekarang? Kira-kira apa yang ingin dicapai lagi ke depannya? Alhamdulillah, harapan kami ke depannya, kami Bunda PAUD Kecamatan lebih diperhatikan lagi dalam bidang pembinaan. Karena kami paham, kami ini belum maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai Bunda PAUD. Karena kami pun belum paham apa sih sebenarnya tugas dan fungsi Bunda PAUD itu sendiri. Nah, kedepannya program-program yang disampaikan pada saat kami wawancara kemarin ikut ini kami akan lebih tingkatkan lagi. Semoga kami selalu didampingi dan diberikan masukan-masukan apa yang menjadi tugas dan fungsi kami di lapangan, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah akan bisa berhasil dan kita selesaikan bersama-sama. Ya, baik, itu tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Bunda Hasdia, Bunda PAUD Kecamatan Sangatta Utara sekaligus Bu Camat. Ya, semoga bincang-bincang tadi bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pendidikan anak usia dini. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.